Yang kemudian mengelabui fungsinya apa? mata orang lain. Fungsinya menguji orang dungu. Mengelabui orang dungu. Yes. Tahunya kita cuma dikasih ngibul aja. Bahwa memang betul dunia ini dari awal sudah diciptakan dengan kebohongan. Itu betul kok ya. Bagaimana itu strategi iblis itu, hoax itu strategi iblis mau dipertahankan. Coba bayangkan bagaimana kita belajar itu Nabi Adam diusir, ya sudah diperintahkan dilarang makan buah kulti. Kalau dalam Bible tuh apel itu satu pohon itu dilarang itu. Tapi iblis yang merasa lebih kuasa dari manusia itu kemudian membujuk dan membohongi Adam sampai Adam terusir, ya. Tidak bisa lewat Adam, istrinya dulu digoda karena dia merasa diciptakan dari api. Dia merasa lebih kuasa. Itu awal. Ini juga ada masalah kompetensi dalam memahami karena kita tidak memahami itu, mungkin juga bahasa Inggrisnya kacau. Ya, kalau kita baca benar-benar kita buka ini, makanya jangan buka Google bahasa Indonesia. Harus juga pakai yang cari bahasa Inggris sehingga muncul hoaxnya itu yang jelas gitu. Saya mau kasih keterangan dulu sebab itu deception, bisa salah arah yang diterangkan oleh saudara Renald Kasali. Jadi fungsi dari hoax Alan Sokal itu adalah dari untuk situ. menguji apa. Yang kedua, kalau Anda sebut misalnya bahwa ini adalah hoax itu adalah pekerjaan iblis, lalu yang menjanjikan 50 juta buat rakyat Lombok itu presiden atau iblis? Jadi sumber dari hoax adalah ketidakbebasan informasi dari awal itu. Nah, dalam keadaan ketidakbebasan informasi, orang memproduksi informasi alternatif. Hoax adalah informasi alternatif. Pengendalian opini publik itu hasilnya adalah orang bikin hoax. Nah, kalau sekarang dipakai undang terorisme, coba konsekuensi siapa pembuat hoax terbaik dan terbanyak? Ya presiden. Dari awal presiden udah bikin hoax tentang SMK, maka perlakukan undang-undang terorisme pertama pada presiden. Yang kemudian mengelabui fungsinya apa? Mata orang lain. Fungsinya menguji orang dungu. Mengelabui orang dungu. Yes. Tadi malam ada kerusuhan di ILC. Karena ketidakmampuan dari seorang profesor, kita malu tuh ada profesor UI nggak ngerti konsep dasar dari hoax itu. Saya kasih contoh ya, kalau segala sesuatu hanya sekedar dikembalikan pada etimologi, pada makna yang ada di kamus, nggak ada gunanya percakapan akademis. Beliau adalah profesor di bidang manajemen. Saya beri contoh pada saudara-saudara. Manajemen itu kata dasarnya, etimologinya adalah manus. Manus artinya tangan. Disebut manajemen karena itu berhubungan dengan cara mengurus perusahaan, cara mengurus negara, cara mengurus LSM, maka disebut manajemen. Manus dari kata manus, artinya menangani. Manajemen itu dari kata dasar manus. Tapi dari kata dasar yang sama, manus, timbul istilah manipulasi dari kata yang sama. Jadi kalau kita sekedar berdasarkan etimologi, saya bisa bilang, oh Anda lulusan fakultas manipulasi. Kan kacau kan jalan pikirannya kan. Bahkan dalam ilmu kedokteran, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan seksual darurat datang dari kata yang sama, manus, masturbasi. Itu dasarnya sama katanya. Kalau orang yang belajar etimologi, kan gak mungkin saya terangin di LC nanti bubar. Tapi saya mau terangkan bahwa konsep itu ada sejarahnya, bukan sekedar pengertian katanya. Lalu saya bilang, oh saudara profesor mengajar di jurusan masturbasi. Kan kacau kan? Itu pentingnya berpikir dengan akal sehat, memeriksa konsep. Tentu saya bisa bicara di sini karena saya tahu saudara-saudara punya basis intelektual yang cukup untuk mencerna konsep itu. Boni jawabnya apa? Ya,
Saya tanya balik kepada Anda, Bung Rocky. Rocky Gerung adalah apa? A. Filsuf, B. Nabi palsu, C misalnya. Atau misalnya, let's say. Itu contoh. Artinya, kita pun akhirnya terjebak dalam kedunguan intelektual. Justru saya mau bongkar. Karena pertanyaan itu tidak akan pernah membutuhkan jawaban tertutup. Makanya tadi saya katakan, Pak Jokowi ayo, karena kepolisian, sebentar. Makanya tadi saya katakan, Pak Jokowi, dan perlu saya sampaikan juga Bang Karni, saya tidak melarang Cicak ataupun Kadal untuk menginterupsi saya, silakan. Artinya silakan, Bung Rocky mau merespons itu, terima kasih. Tidak, saya nggak menginterupsi, memang hak saya buat bicara. You yang jadi Kadal. Oke ya, saudara Kadal. Ya, ada lanjutkan. Oke, artinya pertanyaan itu yang digantung di kepala publik tidak berani saudara jawab. Abang beragama Kristen. Artinya kita merdeka dari beragam antar umat beragama. Pancasila. Sebentar, Pak. Ya, kalau ada Saya tersinggung. Pertama, setahu saya agama Anda Kristen dan republik ini didirikan oleh founding fathers kita dari semua agama, baik itu pejuang, pahlawan nasional, semuanya. Kita sepakat dasar negara kita adalah Pancasila. Kitab suci dalam bahasa Kamus Indonesia adalah mengacu kepada Al-Quran, Alkitab, Taurat, dan seterusnya. Itu bukan saya yang bicara. Kedua, abang menyamakan imajinasi. Imajinasi itu juga khayalan. Abang bilang mengaktifkan imajinasi. Sama. Saya sebentar. Kenapa? Bisa saya bicara? Enggak. Saya bisa bicara. Satu detik. Kenapa pakai kata Fiksi. juga? Enggak, saya mau persoalan. Conjunction Anda tadi. Sebentar, juga. saya selesaikan dulu. Bisa saya selesaikan dulu? Itu Bang? bermasalah loh. Mohon izin. Abang bisa mendengarkan saya? Enggak, saya nggak bisa dengar. Karena saya dungu, Bang. Karena Sebentar. Saya dungu. Sebentar, Bang. Bisa dengarkan saya, Oke. Bang? Oke. Tapi abang menyamakan level kitab suci dengan imajinasi paralel dengan fiksi. Fiksi itu jelas novel, rekaan. Saya menulis di situ filosofi Pancasila dengan argumen yang sangat kuat. Saya tanya sebelumnya. Sebelum Anda melaporkan saya, Anda baca nggak majalah Prisma itu? Baca. Saya baca Alkitab saya, Bang. Kitab Ini suci soal itu, Pancasila. kitab suci itu sekali lagi. You tanya Pancasila. definisinya adalah Alkitab, Al-Quran, Taurat, dan seterusnya. Kan Anda tanya Udah, soal tinggal Pancasila. Gini, dari tadi lakukan hal yang sama. Jadi dia berupaya untuk jadi demagog, menghentikan pembicaraan saya, supaya dia tidak dijebak di dalam logik yang palsu. Tadi yang saya sebut adalah baru, bukan bahkan yang baru pun yuk halangi untuk terbit. Mana yang mau kita? Mana ada tamu yang memaki-maki tuan rumah? Oke, biarkan Bang Adian memberikan. Kedua tadi di acara Dies Natalis Langstrom itu jelas sama bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung, dia tidak merepresentasikan siapa-siapa kecuali dirinya. Semua memberi aplaus luar biasa. Ya kalau nggak beri gini, kalau nggak beri aplaus, Bapak dong. akan seru tepuk Iya, dia akan ini juga. Itu yang saya sebut tadi bahwa bukan sekedar gagal berpikir, memang nggak ada pikiran, sama seperti Adian, kurang pikirannya. Sekarang saya tuduh. Iya saya tuduh, saya Anda sudah terangkan. menuduh. Karena itu saya mau terangkan tuduhan saya. Di mana unsur menghalanginya? Sekarang saya terangkan. Ya, di mana? Oke, diam ya. Langsung Bung Rocky diterangkan secara jelas. Maksud menghalangi itu apa? Sekarang saya terangkan ya. Pakai otak Di supaya mana langsung? saya akan terangkan Iya. Tuan Besar. Sebentar, Bung Adian, kita dengarkan Oke. keterangan dari Bung Rocky. Bung Adian. Keterangan pertama, Kalau yang saya itu- mengkritik itu dianggap menghalangi, cara berpikir Bung yang saya tidak paham. Bung Adian, Dan tadi saya kita sudah kasih selesaikan Bung Rocky kesempatan. Gerung berbicara. Sebentar, saya sudah kasih kesempatan dia untuk menjelaskan.